Kalau kamu masih bisa menangis karena manusia, itu tanda kamu belum menangis karena dosamu sendiri. Adalah laki-laki dan perempuan sepasang kekasih. Mereka ini Belum halal. sudah Belum halal. belum halal. Belum halal. Mereka menjalin kasih sudah bertahun-tahun. Oke. Diperkenalkan di keluarga besar. Di mana Masya ada Allah. acara keluarga besar, pasti si laki-laki ini membawa perempuannya Oke. diperkenalkan. Setelah bertahun-tahun, tiba-tiba keluarga dan teman-teman lainnya mendapatkan undangan pernikahan. Iya. Nama si laki-laki itu dan nama perempuannya berbeda. Artinya nggak jadi Oke. nikah sama yang kemarin. Iya. Dan aku nggak menyangka bahwa di detik-detik terakhir ternyata dia menjalin kisah dengan yang lain dalam hitungan bulan menikah dengan perempuan itu. Iya. Kok nggak adil ya, kata orang yang patah hati ini. Hmm. Akhirnya dia mengatakan dengan berurai air mata, dia mengatakan selama 1 tahun aku di rumah terus dengan berat badan yang turun drastis, nggak mau makan, nggak mau minum, nangis. Sampai keluarganya, mamahnya juga merasa sedih luar biasa. Keluarganya sedih yang lihat anak perempuan ini sedih, karena ini pengalaman pertama anak ini pacaran. Pengalaman pertama jatuh cinta dari usia belasan tahun sampai usia 20 tahun sekian lah, intinya begitu. Jadi dia mengatakan, aku nggak apa-apa sih, waktu bisa nyembuhin, cuman kok sakit banget ya gitu dengan semua masa remajaku yang sudah habis bertahun-tahun ini, kok bisa ya terjadi kayak gitu, kok tega gitu. Berat banget kasus patah hati. Nah, silakan Kak Dennis menanggapi kasus ini. Satu, dibilang baik, masalahnya baik itu relatif, Ustazah. Karena bagi orang yang jatuh cinta atau emang naksir, pasti semua yang ada di diri dia, insya Allah biasanya dianggap baik. Makanya memang kita ngelihat baik itu harus ngelihat dari sudut pandang yang maha baik, yang tidak mungkin salah. Makanya baiknya ini, tadi kalau pengen ditanya lagi, ini agak lebih tegas ya istilahnya. Itu pas tadi dibilang baik itu baiknya menurut kamu atau menurut Allah, itu satu dulu. Karena kalau misalkan dia benar-benar baik, ya nggak akan sama kamu pacaran juga sebetulnya kan. Kalau mau jujur, ini udah bicara ya saling ngejeblakin aja lah udah kayak begitu. Dua, sebetulnya nangis itu nggak masalah, sedih itu wajar. Tapi nangis juga ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang mana yang jadi solusi? Nangisin dosa sebetulnya. Kadang kita suka fokusnya sama nangisin masalah. Kayak contoh misalkan artis aibnya kebuka, dia nangis. Nangisnya apa? Pasti gara-gara endorse hilang, kontak sinetron hilang, follower kabur. Padahal harus lebih sering dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara aib saya kebuka ini, saya jadi tambah dekat sama Allah. Nah, kayak gitu, udah sederhana. Tiga, bahwa kepahitan itu yang saya tahu ujung-ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Gimana cara bedain kepahitan yang saya alami ini untuk gugurin dosa saya atau untuk naikin derajat sih? Maka kalau buat gugurin dosa, pasti perih banget luar biasa. Kalau untuk ninggiin derajat, lihat para nabi lah. Ujiannya lebih parah dari kita, pahala lebih banyak. Dosa jelas mereka pada maksum. Tapi ujian lebih parah dari kita. Apakah ngambek, nangis di pojokan? Saya nyesel jadi nabi, gini-gini amat ujiannya. Enggak. Nggak nyalahin siapa-siapa, malah yang ada sibuk memperbaiki diri, sibuk tambah takwa, dan bahkan bisa jadi menurut mereka biasa. Menurut kita, ya Allah ujian Nabi itu luar biasa. Menurut beliau bisa jadi, tenang aja. Buktinya Nabi Zakaria berkata, walam akum bidu'a, ika rabbi syakir, aku gak pernah kecewa selama berdoa sama Allah.